Ini di yang status gizi ANSI part 1, gambaran umumnya udah ada sih. Tinggal diketik, kependudukannya juga ada. Tapi kita ngambil yang kotanya aja kan berarti. Iya. Ntar ya, sambil gue rapihin ya. Oke. Oke. Ini aja deh yang gampang diketik langsung tuh apa ya? Saya pasti ngetiknya rada lama nih. Batas wilayah. Yang C-nya berarti ganti kondisi geografi ya? Yang C-nya ganti jadi apa? Bentar. Yang C-nya ganti kondisi geografi. Oh, kondisi geografi. Oh, iya. Oke. Terus yang D-nya itu tata guna lahan. Tata guna lahan. Habis itu ada nomor 2. Nomor 2, Cik. Oh iya, aduh. Nah. Analisis apa? Analisis derajat atau masalah kesehatan. Masalah kesehatan. Morbiditas sama mortalitas ya? Iya. Terus yang ketiga, analisis lingkungan kesehatan. Analisis lingkungan kesehatan. Terus yang keempat, analisis perilaku kesehatan. Analisis perilaku. Terus kurusnya serius. Iya, serius. Iya. Serius. Normalnya serius sedang, apa relatif serius? Enggak. Normalnya serius sedang ya? Normal kan bukan masalah ya? Ya udah berarti tidak serius. Iya, tidak serius. Kan normalnya kan tidak masalah. Ya benar. Berat badan berlebih, serius sedang. Iya. Obesitasnya kak? Ya. Samain aja kali serius sedang. Kayaknya serius sedang deh. Soalnya kan normalnya kan itu hampir 50% kan.
Yuk, yuk. Aduh, bentar lagi, 10 menit lagi. Obesitas sentralnya Apa? Sangat serius sebenarnya. iya Iya, Bu. Lebih gede dari KEK. Iya. sangat serius nih. Ya nggak apa-apa. Terus lagi sangat serius. Dia tulisannya sangat serius. Skornya Ini skor apa lagi tuh? skor si keseriusan. Oh, 9,5. aduh ribet ya. 9,5. Iya. Oke. Relatif serius 8. Ya boleh. Aduh, apa yang kurus 6 kali ya? Atau 7? Iya, 6 aja. terus normalnya 5 juga. Normal 5. Terus berat badan uniknya 5 juga. obesitas juga berapa? 6. 6. 7. Ke 7. 6 apa 7? 7 boleh. 7. Obesitasnya berarti 9,5 juga. Iya. Iya. 9,5 apa 9 aja? Terserah. Bingung. Kalau dilihat dari KEK sama obesitas mah samain aja meren, kan kita mau ngambil yang itu KEK. Ya udah samain aja berarti. Tapi ngeri jadinya disuruh jadi 2 nggak sih? Interestnya gitu aja kak. Mau tambah lagi nggak? Halo. Itu aja dulu, lanjut ke ini kali ya, problem tree-nya langsung. Boleh. Jadi nanti ini aku Ini apa dah? Petugas kesehatannya dihapus ya? Mana petugas kesehatan? Tenaga kesehatan ya? Iya, tenaga kesehatan dihapus tadi, Kak. Kenapa dihapus? tambahin aja. Terus tapi pakainya ahli gizi gitu kak. Itu aja di bawah kadar ditambahin. Ya, oke. Nanti aku tambahin deh. Gak apa-apa langsung ke mikro kan ya? Iya. Terus habis itu langsung kurang konsumsi buah, sayur dan susu. Nah, kalau menurut aku yang konsumsi buah itu nggak usah dimasukin karena lebih Dan langsung kurang kesadaran ibu gitu ya. Oh, berarti langsung ke yang kurangnya kesadaran sama dukungan suami dan keluarga gitu ya? Iya, betul, Kak. Kalau menurut kakak gimana? Iya sih, bisa kayak gitu juga. Iya, soalnya udah ada di asuransi di sini. Kurangnya pengetahuan ya juga nggak sih? Oh, iya, kurangnya pengetahuan tuh yang itu. Itu akar masalahnya, Kak. Kurangnya penyuluhan sama kayak kurangnya pengetahuan. Iya nggak sih? Iya, itu akar masalahnya. Gitu.
Kak, ada yang janggal. Menurut kakak, kalau misalnya lingkungan yang tidak mendukung itu bisa nggak menyebabkan kurangnya pengetahuan? Soalnya Bisa sih harusnya karena lingkungan Siapa itu? bisa. Kata-katanya gimana? enggak, soalnya gini kan, kalau misalnya kurang penyuluhan itu, kita bisa aja nih kurangnya penyuluhan sama lingkungan yang tidak mendukung itu kita sangkut pautin sama pengetahuan yang kurang. Soalnya kalau misalnya kita pakai rendahnya motivasi sama kurangnya kesadaran tuh kayak dia hampir mirip gitu kan. Bisa. Iya, langsung aja kurangnya pengetahuan. Nah, aku tuh lagi nyari deh tadi lingkungan yang nggak bersih itu ada sangkut pautnya nggak sama kurangnya pengetahuan gitu. Itu kayaknya kalau nggak bersih kesadaran diri deh. Berarti dia nggak ada sangkut pautnya sama kurangnya maksudnya lingkungan yang nggak bersih itu dia nggak menyebabkan kurangnya pengetahuan gitu ya? Enggak, kalau kebersihan gitu kan maksudnya. Iya, itu beda. Jadi ada dua gitu loh. Kalau pengetahuan tuh kayak lebih ke penyuluhannya gitu. Apa kita mau tarik garis? Kalau yang sanitasinya mah emang karena lingkungannya kan. Kayak kalau diatauin gimana? Kayak kurangnya kesadaran diri. Boleh tuh. Gimana ya, Dan? Jadi kayak tetap satu kotak gitu loh. Tapi dia beda poin kan kalau disatuin, maksudnya beda arah. Ya udah berarti jangan disatuin. Iya. Direndengin aja berarti kotaknya. Terus jadinya mau ngetik apa tuh? Nggak usah. Bentar ya, ada telepon. Iya, oke. Nah, Bisa. Udah. Itu kayaknya pertanyaan yang nomor 3 buat nomor 4 aja deh. Kita ke gejalanya dulu. Gejala dulu. Malah nggak apa-apa. Jadi kan biar dia tahu gitu loh, Din, gambarannya. Biar runtut. Itu yang nomor 3 itu pindahin ke nomor 4, copy aja. Tunggu. Nomor 3 pindahin ke nomor 4. Iya. Nomor 3 pertanyaannya. Di bawah ini yang termaksud gejala KEK pada ibu hamil adalah Gejala KEK pada ibu hamil. Tuh. Masukin ini aja. Penurunan berat badan dan lemak. Penurunan berat badan dan lemak. Sama ukuran lingkar lengan. Sisanya yang benar. Gitu. Ini yang A. Iya, boleh. boleh. Terus? Termasuk ya? Iya, termasuk. Berarti yang A jawaban benar. Wajah ceria juga dimasukin nggak apa-apa? Wajah yang ceria. Terus? Ini aktivitas fisik yang rutin. Apa sih bahasanya? Yang tinggi. Olahraga rutin kali ya?
Aktivitas fisik. Nah, boleh tuh. Ya, boleh. Olahraga. Nomor 5. Bawah coba. Dampak. Dampaknya kepada ibu hamil. Salah satu dampak KK aja kali ya. Tunggu. Salah satu dampak kayak Kak. Boleh. Dampak KK pada ibu hamil adalah Iya, pakai pada ibu hamil. Lahir normal. Iya, benar. lahir normal. Terus yang B Yang B-nya prematur tuh, benar. yang kelahiran prematur. Yang berat, Mbak. Boleh. BBLR juga boleh sih. Salah satu Kak. Lahir Mau BBLR apa kelahiran prematur? BBLR aja deh kayaknya. BBLR. Berat badan lahir rendah. Begini aja ya. Pada tahu nggak? Gak ada yang ngerti. Iya. Jangan ngomong macam-macam. Gak apa-apa. Dia takut keceplosan. Banget. Terus Lahir bener-bener. Ini aja, apa sih? Ibu sehat. Bayi Bayi aktif. kelebihan berat badan gitu apa ya, Kak? Bayi aktif baru lahiran. Bayi obes. Iya, bisa nggak sih, Kak? ya koneksi. Bayi apa? Bayi Lahir berlebih. Emang ada ya? Gak. Bayi Lahir normal apa? bayi nangis. Mending bayi aktif dong kalau gitu mah. Nggak aktif, baru juga lahiran. Astagfirullahaladzim. Bayi apa? Bayi aktif aja udah. Ya udah dah. Bayi aktif. Ini terus nyambung nggak ya? Udah, PC kan? Iya, 6. Enggak, Iva mau bikin pertanyaan kan bilang nyambung. Iya, tar dulu lagi nyoba. Selain jangan dirubah dulu, atasnya dulu. Hah? Yang dampak lagi. Oh, dampak. Selain dampak gitu. Enggak. Enggak, maksudnya PPT-nya naikin ke dampak. Oh, Ngomong setengah-setengah sih. Ya. Kak. Selain kondisi fisik yang terjadi yang tidak memadai pada ibu hamil akibat KEK dapat mengganggu apa saja. Di situ kan ada aktivitas dan kapasitas fisik kan, melakukan kegiatan sehari-hari. Ngerti nggak sih maksudnya? Iya, paham. Selain kondisi fisik yang tidak memadai pada ibu hamil akibat KEK dapat mengganggu Belakangnya nih, Pak, kurang. Dapat mengganggu titik-titik. Iya, gitu aja, dapat mengganggu. Itu kasih titik-titik tuh setiap pertanyaan, jangan tanda tanya. Kak,
Kalau Ya, misalkan yang nomor 5 jangan bayi aktif, diubah jadi bayi lahir kuning, itu bisa nggak? Kalau aktif kayak Bisa bayi aktif emang Boleh, bisa. boleh. Lahir kuning. kulit menguning Iya. ya? Bayi Siapa? lahir dengan kulit menguning. Bisa. Rani yang bikin bayi aktif ya. tahu lagi. Iya. Udah nurut aja lagi. Ini apa? Loh, tapi lu juga nggak ini. Iya juga. Aktivitas dan kapasitas fisik sehari-hari ya. Iya, aktivitas dan kapasitas fisik sehari-hari itu jawaban yang benar. Aktivitas dan kapasitas Berarti fisik. kapasitas fisik dalam sehari-hari melakukan terus kegiatan sehari-hari. Aktivitas tuh. dan kapasitas fisik dalam melakukan kegiatan sehari-hari. kegiatan sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Terus yang B apa weh? Jangan mendesak. Oh, ini aja mempertahankan kesehatan dan kekuatan ibu hamil. Nah, Viva lagi Apa? encer Otak. otaknya. mempertahankan kesehatan Ibu Dan hamil. Ibu hamil dan kekuatan. Kekuatan. Ngapain emang Faham? Kang jamu dekat rumah gue pada Jamu kuat. Ih, banyak bapak-bapak yang beli itu masa masuk ke Tangerang. terus Soalnya kondisi fisik dan tidak memadai akibat dapat mengganggu apa ya? Apa yang C ya? selain kondisi fisik yang tidak memadai. Benar. Apa ya? Oh, tapi kalau dapat mengganggu pertumbuhan janin dan kandungan itu termasuk jawabannya nggak sih? Iya, kan Kak Eka. Kan yang tidak memadai. Oh, berarti tidak berkembangnya janin dalam kandungan. Sama aja itu mah. Berkembangnya Sama aja janin. ya. Yang positif. Pertumbuhan janin yang baik berarti. Iya. Ya, boleh. Iya, bisa pertumbuhan janin yang baik. Dari soal 11 sampai 15 kita ke TPP kali ya, Kak? Iya. Ya. Terus pencegahan. Pencegahan. Upaya yang dilakukan Guru ini apa ya? Upaya yang dilakukan pada perubahan pola konsumsi makanan adalah anjay. Hey. Unjay anjay. Udah pikir Din ABC-nya Din. Upaya yang dilakukan perubahan pada perubahan pola konsumsi makanan. Jawaban benar di B aja. Tidak makan sayur. Jawabannya penyuluhan aja, penyuluhan mengenai pentingnya. Itu masukin ke C aja. Itu C berarti. Berarti yang A-nya tidak makan sayur ya, Kak? Iya, bisa tuh. Karena kurang konsumsi kali, Kak. Iya, boleh. Tidak mengonsumsi sayur dan buah. Dalam agak usah langsung aja ke B. Ya udah. B-nya ini ini aja kali, tidak mengonsumsi makanan yang beragam. Iya nggak sih? Itu yang B bisa tuh. Bervariasi bukan beragam. Bervariasi. Nah, baru C-nya yang bener apa? Penyuluhan aja. Bukan pemberian makan tambahan.
Oh iya, yang kita- lebih Itu tepat yang PMT yang sih. PMT. PMT Soalnya aja. soalnya yang kita bahas dari tadi makanan. Ya, iya, betul. iya. Nah, Udah kuningin deh. Kuningin. hampir lupa. Oh, ini aja. Sebelumnya, saya di sini mau mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang dapat meluangkan waktunya untuk bergabung di acara kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Handini Dwi Fitria. Di sini dengan teman-teman saya ada Asmarania Urum, ada Kholifa MS, Cika Ferencia, dan Anissa Eka Salsabila. Sebelum masuk di acara berikutnya, dimohon kepada ibu-ibu untuk mengisi G-form terlebih dahulu ya Ibu, yang sudah dikirim di room chat. Waktunya. Kekurangan energi kronik itu merupakan salah satu malnutrisi yang sering terjadi di kalangan kehamilan. Nah, biasanya ibu hamil KEK itu mengalami kekurangan kalori, protein yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, dan bisa juga meningkatkan resiko komplikasi kehamilan dan juga kematian pada bayi. Nah, yang selanjutnya ada penyebab KEK. Penyebab KEK itu yang pertama, ada kekurangan energi kronik terjadi karena kapasitas fisik yang terbatas akibat mengalami kekurangan asupan makan sehat dalam jangka waktu lama. Lalu yang kedua, sesuai pengertiannya, KEK itu kekurangan energi kronik pada ibu hamil, yaitu memiliki indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg meter kuadrat. Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi KEK pada ibu hamil dapat berupa makanan terlalu sedikit atau pola makan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan kekurangan nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Lalu selanjutnya ada gangguan kesehatan pada masa kehamilan juga bisa menyebabkan terjadinya malnutrisi yang berujung pada kekurangan energi kronik, salah satu gangguan kehamilan yang berpotensi menyebabkan KEK pada saat kehamilan. Lalu yang selanjutnya ada hiperemesis. Gravidarum memiliki gejala yang serupa dengan morning sickness atau hanya saja gejala yang dialami bisa lebih berat dan lebih parah. Biasanya ibu hamil mengalami masalah ini itu dapat mengalami mual, muntah berkali-kali, serta tidak dapat mempertahankan makanan di dalam tubuhnya. Lalu yang selanjutnya ada gejala KEK pada ibu hamil. Nah, diet ini dapat diberikan pada pasien yang mempunyai cukup nafsu makan dan dapat menerima makanan yang lengkap. Next. Kemudian di sini ada tujuan dari diet tinggi energi tinggi protein, itu ada dua. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Kemudian yang kedua, untuk menambah berat badan hingga mencapai berat badan yang normal. Next. Kemudian di sini ada syarat dari diet tinggi energi tinggi protein. Nah, syaratnya itu yang pertama energi yang tinggi. Nah, energinya ini sekitar antara 40 sampai 45 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian yang kedua itu protein yang tinggi yaitu kisaran 2 sampai 2,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian lemak yang cukup yaitu kisaran 10 sampai 25% dari kebutuhan energi total. Kemudian karbohidrat yang cukup. Kemudian vitamin dan mineral yang cukup
yang sesuai dengan kebutuhan normal, serta yang terakhir makanan ini yang diberikan itu dalam bentuk bahan makanan yang mudah untuk dicerna. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada siapa sih diet tinggi energi tinggi protein itu dapat diberikan. Nah, diet tinggi energi tinggi protein ini dapat diberikan kepada pasien yang kurang energi protein atau KEP, kemudian sebelum dan sesudah operasi tertentu, kemudian multi trauma, kemudian pasien dalam keadaan kemoterapi, kemudian pasien dalam keadaan luka bakar berat dan baru sembuh dari penyakit panas yang tinggi, dan yang terakhir itu pasien yang mengalami hipertiroid, hamil, ibu hamil yang postpartum, di mana kebutuhan energi dan proteinnya itu meningkat. Next. Nah, di sini ada macam-macam dari diet tinggi energi tinggi protein. Macam-macamnya ini ada dua. Yang pertama itu diet tinggi energi tinggi protein 1 atau diet TETP 1, itu dengan total energinya 2.600 kilokalori, kemudian proteinnya 100 gram atau 2 gram per kilogram berat badan. Dan yang kedua ini diet tinggi energi tinggi protein 2 atau diet TETP 2 dengan energi 300 kilokalori, protein 125 gram, atau salah dengan 2,5 gram per kilogram berat badan. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Anissa Eka Salsabila. Padanya, saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini ada bahan makanan yang ditambahkan pada makanan biasa. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih bahan makanan tuh yang untuk menu tinggi energi tinggi protein 1 dan juga tinggi energi tinggi protein 2. Yang pertama bahan makanannya di sini ada susu. Susu itu dengan di TETP 1 10, untuk lemak TETP 173 dan TETP 2 98. Karbohidratnya di TETP 1 420 dan TETP 2 juga 420. Untuk kalsium di TETP 1 700 dan TETP 2 1400. Untuk besi di TETP 1 30,2 dan TETP 2 36. Sedangkan untuk vitamin A, untuk besi di TETP 1 30,2 sedangkan di TETP 2 untuk 36. Untuk di vitamin A, TETP 1 2746 dan sedangkan di TETP 2 2965. Untuk tiamin di TETP 1 1,5 dan TETP 2 1,7. Sedangkan untuk vitamin C di TETP 1 ada 114 dan TETP 2 116. Selanjutnya untuk pembagian bahan makanan sehari. Untuk waktu pemberian pagi, TETP 1 yaitu 1 butir telur ayam dan TETP 2 1 butir telur ayam. Untuk pukul 10 atau selingan, untuk TETP 1 tidak ada dan untuk TETP 2 1 gelas susu. Untuk di siang hari, TETP 1 yaitu 1 potong daging dan TETP 2 1 potong daging. Untuk di pukul 16.00 atau selingan sore, di TETP 1 1 gelas susu dan TETP 2 1 gelas susu. Untuk makan malamnya, TETP 1 tidak ada dan TETP 2 1 butir telur ayam. Pada pukul 21.00, di TETP 1 1 gelas formula komersial dan juga TETP 2 1 gelas formula komersial. Selanjutnya di sini bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Untuk bahan makanan yang dianjurkan, seperti karbohidrat, yaitu ada nasi, roti, mie, makaroni, dan hasil olahan tepung lainnya, seperti cake, puding, pastry, dodol, ubi, dan juga gula. Tidak dianjurkannya tidak ada, dan untuk sumber protein yang dianjurkan ada daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, dan hasil olahan seperti keju, yogurt, dan juga es krim. Untuk yang tidak dianjurkan, dimasak dengan banyak minyak dan juga santan kelapa. Untuk sumber protein yang dianjurkan adalah jenis kacang-kacangan dan hasil olahan seperti tempe, tahu, dan juga pindakas. Untuk yang tidak dianjurkan, dimasak dengan banyak minyak dan juga santan kelapa. Selanjutnya untuk sayuran yang dianjurkan, semua jenis sayuran terutama jenis B seperti bayam, buncis, daun singkong, kacang panjang, labu siam, wortel direbus, dikukus, dan juga ditumis. Dan tidak dianjurkan dimasak dengan banyak minyak dan juga santan kelapa.
Untuk buah-buahan yang dianjurkan semua jenis buah-buahan segar seperti buah kaleng dan buah kering dan juga jus. Yang tidak dianjurkan tidak ada. Untuk lemak dan juga minyak yang dianjurkan minyak goreng, mentega, margarin, santan encer, salad dressing. Yang tidak dianjurkan adalah santan kental. Untuk minuman yang dianjurkan soft drink, madu, teh, sirup, dan juga kopi encer. Yang tidak dianjurkan minuman rendah energi. Untuk bumbu yang dianjurkan bumbu tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, dan juga kecap. Yang tidak dianjurkan bumbu tajam seperti cabai dan juga merica. Selanjutnya contoh menu sehari diet TTP 2. Untuk pagi ada nasi, telur dadar, daging semur, ketimbun dan juga tomat iris dan juga susu. Untuk siangnya ada nasi, ikan bumbu acar, ayam goreng, tempe bacem, sayur asam, dan juga pepaya. Untuk malam hari ada nasi, daging empal, telur balado, sup sayur, dan juga pisang. Sedangkan untuk selingan di pagi hari jam pukul 10.00 ada bubur kacang hijau dan juga susu. Untuk siang, selingan siang pukul 16.00 ada susu, dan juga untuk selingan malam pukul 21.00 ada telur rebus dan juga formula komersial. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencuci tangan ke sela-sela jari dengan air mengalir dan juga dengan sabun. Guna agar makanan yang kita buat steril dan juga terhindar dari kuman-kuman. Langkah selanjutnya adalah rendam kacang hijau selama 4 jam. Selanjutnya, siapkan air yang digunakan untuk merebus, lalu rebus hingga air mendidih. Selanjutnya, tiriskan kacang hijau yang tadi telah direndam dengan air selama 4 jam. Setelah air mendidih, lalu tuangkan air ke dalam wadah, lalu campurkan air yang telah mendidih dengan kacang hijau yang telah ditiriskan tadi hingga kacang hijaunya melunak. Setelah kacang hijau melunak, lalu kacang hijau siap untuk di blender. Masukkan kacang hijau ke dalam blender, lalu tuangkan 100 ml air dan juga 5 sendok gula pasir. Selanjutnya, blender kacang hijau hingga kacang hijaunya menjadi hancur. Jika kacang hijaunya telah hancur, selanjutnya adalah saring ampas dengan kacang hijaunya ke dalam wadah.
Selanjutnya, tuangkan sari kacang hijau ke dalam gelas, lalu susu sari kacang hijau siap disajikan. Bagaimana sih cara menangani morning sick pada ibu hamil? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, dengan Ibu Septi Revna Serli ya? Iya. Tadi bertanya bagaimana sih cara mencegah morning sickness. Saya jawab ya Ibu. Nah, jadi morning sickness ini dapat dicegah itu dengan yang pertama mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin B kompleks. Nah, jadi vitamin B kompleks itu tuh ada di dalam kandungan daging, kemudian ikan, telur, kentang, pisang, dan bayam. Nah, selain dengan mengkonsumsi bahan makanan, bisa juga dengan mengkonsumsi suplemen vitamin B kompleks. Nah, tapi kalau misalkan Ibu ingin mengkonsumsi vitamin B kompleks itu tentunya harus dengan resep dokter ya Ibu. Kemudian yang kedua itu bisa dengan menggunakan aromaterapi. Menggunakan aromaterapi ini tuh jadi untuk merelaksasi Ibu untuk meredakan mual. Seperti itu. Jadi Ibu bisa mencoba menghirup aromaterapi yang menyegarkan ya, seperti kayak aromaterapi lemon, jeruk nipis, atau juga peppermint. Kemudian mengkonsumsi makanan atau minuman yang asam, karena untuk mengatasi morning sickness ini secara alami ibu itu bisa mengkonsumsi makanan atau minuman yang rasanya asam, misalnya seperti air lemon, kemudian mangga, kemudian buah stroberi, seperti itu Bu. Kemudian bisa juga merelaksasi dengan mencoba terapi pijat, yaitu untuk membuat rasa rileks dan nyaman, seperti itu Ibu. Kemudian dan yang terakhir itu dengan mengubah pola makan yang lebih baik tentunya. Seperti itu Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang masih kurang jelas? Sudah.